Ray Dalio mundur. Apakah ini tanda adanya gonjang-ganjing di Danantara? Tepat di 24 Februari 2025, Presiden Pak Prabowo meresmikan Danantara. Danantara sendiri merupakan SWF atau Sovereign Wealth Fund, dana investasi milik negara yang dikelola oleh pemerintah untuk tujuan jangka panjang. Pemerintah sendiri nargetin Danantara bisa berkontribusi untuk negara dari pertumbuhan ekonomi minimal 8%. 8% menurut saya ini cukup make sense dan realistis. Kalau kita melihat mengacu pada surat berharga negara yang terbaru, itu imbal hasilnya di kisaran 6%-an. Jadi 8% itu realistis. Waktu awal berdirinya Danantara muncul pro dan kontra tentunya, karena bisa dikatakan Danantara ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Pro dan kontra ini menurut saya hal yang wajar. Salah satu hal yang menurut saya kontra dengan adanya Danantara ini adalah banyak orang yang berspekulasi bahwa adanya Danantara ini mengulang kasus Jiwasraya atau Asabri. Kalau kita flashback ke kasus Jiwasraya dan Asabri, di mana dana-dana nasabah itu diselewengkan oleh fund manajernya. Salah satu cara menyelewengkannya adalah memasukkan dana nasabah itu ke perusahaan-perusahaan atau saham yang busuk. Buntut dari kasus Jiwasraya dan Asabri adalah Pak Beni Cokro sebagai tersangka. Apa hubungannya munculnya Danantara dengan kasus Jiwasraya dan Asabri? Tunggu bentar, saya selesaikan terlebih dahulu. Salah satu efek dari kasus Jiwasraya dan Asabri adalah pemerintah memberikan stimulan. Stimulan tersebut untuk menyelamatkan Jiwasraya dan Asabri biar kerugiannya tidak terlalu besar. Stimulan tersebut berupa dana kucuran 22 triliun kepada Jiwasraya. Salah satu efeknya adalah saham yang diselewengkan oleh tersangka yang masuk ke PPRO. Waktu kasus itu terjadi, PPRO harganya masih di gocap atau 50. Setelah disuntik dana, PPRO naik kencang bahkan sampai 10%. Tujuannya jelas, penyuntikan dana adalah agar kerugian yang ditanggung oleh Jiwasraya tidaklah besar-besar banget. Kalau kita lihat PPRO sekarang harganya di berapa? Berdasarkan histori tersebut, kasus Jiwasraya dan Asabri, dengan adanya Danantara, kalau reaksinya kontra, itu sangatlah masuk akal. Kenapa? Karena dana yang dikelola oleh Danantara dengan Jiwasraya dan Asabri jelas berbeda. Danantara aset yang dikelola itu luar biasa besarnya, di mana aset kelola dari Danantara itu mencapai 900 miliar US dollar atau setara dengan 14.000 triliun rupiah. Tapi dari kasus Jiwasraya dan Asabri, menurut saya pemerintah saat ini itu banyak belajar. Kok bisa belajar? Kita lihat sosok-sosok di balik dari Danantara. Luar biasa. Kalau kita lihat secara detail tim dari Danantara, di baliknya terdapat nama-nama internasional yang punya track record luar biasa. Mereka tergabung dalam Dewan Penasehat Danantara. Siapa saja mereka? Ada Thaksin Shinawatra, dia adalah mantan Perdana Menteri Thailand. Lalu ada Chapman Taylor, punya track record sebagai manajer portofolio ekuitas dan ahli investasi dengan pengalaman 33 tahun. Selanjutnya ada Jeffrey Sachs, tidak asing buat Indonesia karena pernah menjadi penasehat ekonomi bagi Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 98. Kalau kita lihat berdasarkan krisis 98, Jeffrey Sachs ini mempunyai strategi-strategi untuk bisa memulihkan ekonomi Indonesia dan efeknya terbukti. Lalu ada Helman Sitohang. Beliau ini merupakan mantan banker yang pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer di Credit Suisse. Selanjutnya ada Ray Dalio. Beliau ini pemilik salah satu perusahaan hedge fund terbesar di dunia, yaitu Bridgewater. Dalam postingan di Instagramnya, Ray Dalio mengatakan, "Don't use your pull to get someone a job." Yang artinya, jangan gunakan kekuatanmu untuk orang mendapatkan pekerjaan. Ya, intinya adalah jangan punya orang dalam untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, identik bisa dikatakan
Indonesia banget ya. Itu satu yang menurut saya Ray Dalio ini merasa daripada track recordnya hancur, ya lebih baik saya out. Bisa juga alasan yang kedua, di mana sebelumnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN mengatakan Danantara akan menyuntik Garuda Indonesia. Kalau soal suntik menyuntik, kita flashback lagi kepada kasus Jiwasraya, di mana kala itu Jiwasraya dapat suntikan dana 22 triliun. Dari situ aja pertanyaannya adalah kenapa harus Garuda Indonesia yang disuntik? Urgensinya apa? Satu itu. Dan yang kedua, kalau memang benar dan disepakati Garuda Indonesia beneran akan disuntik oleh Danantara, bukan tidak mungkin ke depannya Waskita dan Wijaya Karya akan disuntik juga. Kalau beneran terjadi Garuda, Waskita, dan Wijaya Karya, apakah kasus penyelamatan Jiwasraya akan terulang terhadap penyelamatan Garuda, Waskita, dan Wijaya Karya? Yang jelas dengan Ray Dalio, kalau beneran mundur dari Dewan Penasehat Danantara, salah satu kerugian yang akan diterima oleh Indonesia. Kenapa? Karena Ray Dalio sendiri punya pengalaman, punya jam terbang yang luar biasa di ekonomi dunia.